Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya, Fira Annisa Rahmadani, dengan NIM J310200030 dari kelas A akan mempresentasikan tentang proposal usaha saya, yaitu leker basah. Bab 1 pendahuluan. Isi dari pendahuluan yang pertama yaitu latar belakang dibentuknya usaha leker basah ini. Dibentuknya usaha leker basah ini karena leker yang banyak kita jumpai saat ini adalah leker dengan tekstur yang renyah. Sehingga pada usaha kali ini saya membuat leker yang berbeda seperti yang banyak dijumpai di pasaran. Leker yang saya buat ini bertekstur lembut karena tidak dimasak hingga kering. Namun masih sama seperti leker pada umumnya, leker basah ini juga diberi topping sebagai penambah rasa serta penambah ketertarikan konsumen untuk membeli leker basah. Kemudian yang kedua ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang pertama, bagaimana cara untuk membuka usaha leker basah yang baik dan benar serta tidak mengalami kerugian. Perumusan masalah yang kedua, bagaimana sih cara untuk mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini? Dan perumusan masalah yang ketiga, bagaimana cara agar dapat meraih kesuksesan dalam berbisnis leker basah? Kemudian, isi pendahuluan yang ketiga ada visi dan misi usaha leker basah ini. Visi usaha untuk menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas terbaik dan mendirikan usaha mandiri. Untuk misi usahanya, yaitu memberikan hasil produk leker basah dengan kualitas yang terbaik, serta memberikan pelayanan yang terbaik pula kepada konsumen. Berikutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kedua, untuk mewujudkan kemampuan individu dalam meningkatkan kemajuan di masyarakat. Tujuan yang ketiga, untuk meningkatkan semangat, perilaku, dan kemampuan berwirausaha di kalangan mahasiswa serta masyarakat. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Isi dari pendahuluan yang berikutnya yaitu adalah manfaat usaha. Manfaat usaha yang pertama yaitu di bidang ekonomi, keuntungan yang didapatkan cukup besar. Manfaat usaha berikutnya yaitu bagi pemilik sebagai pengalaman dalam berbisnis. Dan manfaat usaha yang ketiga yaitu bagi masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan camilan di masyarakat. Untuk isi pendahuluan yang keenam ada profil organisasi, di mana nama perusahaan yaitu Yami Lebah atau singkatan dari leker basah. Kemudian pemilik perusahaan saya sendiri, Fira Annisa Rahmadani. Produk yang kami jual yaitu leker basah dengan beberapa varian rasa. Jenis usaha kami adalah kuliner dan alamat berada di Perumahan Grogol Indah. Berikut adalah struktur organisasi di dalam perusahaan kami. Yang sebagai penanggung jawab adalah saya, yaitu Fira Annisa Rahmadani. Yang menjadi sekretaris adalah Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian bendahara Fani Rahmasari. Bagian kreatif dan pemasaran Abu Zar Al-Ghifari. Bagian produksi 1 Fira Annisa Rahmadani. Dan bagian produksi 2 yaitu Fani Rahmasari. Bab 2 Produksi bisnis Yami Lebah dan analisis bisnis. Yang pertama, produk. Produk kami yaitu leker basah. Yang kedua, aneka rasa produk leker basah. Di sini rasa-rasa yang kami jual yaitu ada yang pertama pisang coklat, kemudian ada coklat, ada pisang keju, dan ada keju. Berikutnya, analisis aspek finansial. Yang pertama yaitu harga, di mana harga leker basah kami ini bervariasi tergantung dari rasa masing-masingnya. Yang pertama yaitu leker basah dengan rasa coklat, dikenakan harga Rp5.000. Kemudian leker basah dengan rasa pisang coklat dengan harga Rp5.500. Leker basah rasa keju dengan harga Rp5.000 dan leker basah rasa pisang keju dengan harga Rp5.500.
Kemudian analisis aspek finansial yang kedua ada modal, di mana total modal untuk perlengkapan dan peralatan sebesar 722.000 untuk membeli kompor gas, tabung gas 3 kilo, teflon datar, sendok sayur, spatula, baskom, dan juga piring sebanyak 1 pieces. Kemudian total modal untuk bahan baku per harinya yaitu sebesar 164.500, sehingga per bulannya total untuk bahan bakunya yaitu sebesar 4.935.000. Bahan baku per hari ini yang digunakan yaitu setengah kilogram telur, 1/4 kilogram gula pasir, 1/4 kilogram tepung terigu, 250 gram coklat meses, 165 gram keju cheddar, 1 sisir pisang kepok, box sebanyak 50 pieces, dan stiker sebanyak 50 pieces. Kemudian biaya operasional per bulan ini digunakan untuk menggaji karyawan, untuk biaya listrik dan air, dan juga biaya isi tabung gas untuk bulan kedua dan seterusnya. Di mana total biaya operasional bulan pertama ini sebanyak 800.000, sedangkan total biaya operasional bulan kedua dan seterusnya sebanyak 900.000. Di mana untuk total biaya keseluruhan untuk bulan pertama yaitu sebanyak 6.457.000. Sedangkan total biaya untuk bulan kedua dan seterusnya sebanyak 5.835.000. Kemudian analisis aspek finansial yang ketiga yaitu laba rugi. Asumsi penjualan per hari yaitu sebanyak 50 buah leker basah, di mana berarti perkiraan total penjualan per bulannya yaitu 7.500.000. Sehingga pada bulan pertama keuntungannya kita dapatkan yaitu 1.043.000, dan pada bulan kedua yaitu keuntungan yang didapatkan adalah 1.665.000. Bab 3, analisis SWOT. Pada analisis SWOT ini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk faktor eksternal ada strength atau kekuatan dari usaha ini, yaitu tidak memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya, harga yang terjangkau, tekstur yang berbeda dari leker biasanya, serta perlengkapannya mudah untuk didapatkan. Dan faktor internal yang kedua yaitu weakness atau kelemahan dari usaha ini, yaitu jika pembeli sedikit, maka permintaan juga akan sedikit. Kemudian kelemahan yang berikutnya, jika harga sembako naik, maka otomatis harga jual leker basah juga ikut naik. Kemudian berikutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada opportunities atau peluang dari usaha ini. Yang pertama pemasaran yang cukup mudah serta bisa dinikmati oleh semua usia. Dan faktor eksternal yang kedua yaitu threats atau ancaman, yaitu banyak pesaing dengan jenis usaha yang sama, yaitu jenis usaha kuliner. Bab 4, analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pasar, di mana target pasar dari usaha kami ini yaitu berlokasi di rumah sendiri yang memiliki tempat strategis yaitu di dekat sekolah-sekolah. Kemudian persaingan dan sasaran pembeli yaitu untuk semua kalangan masyarakat, terutama untuk anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu strategi pemasaran. Dari mulut ke mulut, serta menggunakan media internet berupa Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Dari mulut ke mulut ini, di mana bercerita kepada teman-teman, serta keluarga untuk membantu mempromosikan produk kami. Bab 5, perencanaan bisnis. Ada metode pelaksanaan program yang berisi metode pengumpulan data, yaitu mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat kelancaran usaha. Kemudian isi yang kedua yaitu survei bahan baku, yaitu membeli melalui online shop yang memiliki harga lebih murah dibandingkan dengan membeli di supermarket ataupun di toko. Isi yang ketiga yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Kami melakukan pembagian produk kepada orang-orang yang membutuhkan berada di sekitar lingkungan kita sebanyak 5 orang setiap hari Jumat.
Kemudian isi yang keempat, penjualan atau pemasaran produk. Penjualan dilakukan mulai dari pagi hingga sore hari di rumah maupun di sosial media. Dan isi yang kelima yaitu pembagian hasil kerja di mana keuntungan akan dibagi secara rata. Kemudian ada rencana usaha. Yang pertama, rencana jangka pendek, menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis dan meningkatkan kreativitas. Rencana jangka menengah, menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Dan rencana jangka panjang untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha leker basah ini. Bab 6 penutup. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kami semua. Tidak lupa juga kami mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis ini. Selain itu, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam membantu pembuatan proposal ini. Semoga saran dan juga kritik dapat menjadi acuan ataupun pelajaran bagi kami semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok serta ke depannya. Atas segala waktu dan perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Sekian video dari presentasi proposal usaha saya, yaitu leker basah. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.